Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu Yesi. Di video kali ini kami akan memaparkan aplikasi yang kelompok kami buat. Aplikasi yang kami buat itu akuarium keluarga. Nah, di kelompok ini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Siti Zahra Mulyanti 2021 31034. Yang kedua itu ada Muhammad Diksal Gifari NIM 2021 31032. Yang ketiga itu ada Altaf Zizan Putra Fiandi NIM 2021 31057. Nah, tugas saya di proyek ini tuh membuat tampilan login. Untuk Deksa itu mendesain akuarium ibu dan ayah serta button exit dan logout. Untuk Altaf itu akan menjelaskan mengenai codingan serta simulasi dari aplikasi ini. Langsung saja ke NetBeans. Nah, di desainnya ini saya membuat titlenya itu akuarium keluarga sesuai dengan judul dari proyek kami. Terus di sini saya juga menambahkan kalimat perintah, yaitu silahkan pilih akun Anda, dan saya juga di sini menambahkan ikon ayah dan ibu agar memudahkan user memilih akunnya, ingin login sebagai apa, ayah atau ibu. Nah, di desain ini saya juga menambahkan efek hover ya. Langsung saja ke codingannya di sini ya. Saya menambahkan efek hover, yaitu ketika kursor diarahkan ke ikon ayah ataupun ibu, itu akan memberikan efek cahaya. Langsung aja kita run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang saya maksud efek hover itu seperti ini ya. Jadi ketika kursor mengarah ke ikon ayah ataupun ibu, itu akan menambahkan efek cahaya seperti ini. Nah, untuk proses kerjanya itu di sini user sisa memilih akan login sebagai ayah ataupun ibu. Semisal user itu memilih ingin login sebagai ibu, maka tinggal klik aja ikon ibu. Nah, setelah diklik ikon ibu akan muncul from akuarium ibu. Untuk lebih jelasnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Deksa. Begitupun ketika ingin login sebagai ayah, sisa klik aja ikon ayah ya. Kita run dulu seperti ini. Sisa klik aja ikon ayah, maka akan muncul from akuarium ayah. Di sini ketika kita klik logout, maka akan ke tampilan awalnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja tugas saya yang membuat tampilan login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Deksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diksal Gifari dengan NIM 2021 31032. Saya dari kelompoknya Altaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain akuarium ayah dan ibu, kemudian button logout dan exit. Oke, tampilan akuarium ayah akan seperti ini. Di sini ada text field nama, jenis, kondisi, berat, dan ada beberapa button di sini yang nantinya akan dijelaskan oleh Altaf. Saya hanya akan menjelaskan button logout dan exit. Kemudian di sini ada tampilan ini yang mana jika user telah memasukkan datanya, nanti dia akan tertampil di bagian kanan sini. Oke, untuk tampilan ibunya sama seperti tampilan akuarium ayah, hanya berbeda di bagian bordernya saja. Yang warna ibunya berwarna merah, yang di bagian ayah berwarna biru. Oke, kita langsung masuk saja ke source code
logoutnya. Oke, codingannya seperti ini, yang mana jika user mengeklik tombol logout, nanti dia akan kembali ke halaman login, ke halaman sini. Kemudian jika user mengeklik tombol exit, nah ini simple codingannya, system.exit kemudian 0.2, yang mana jika user menekan tombol exit, nanti programnya akan tertutup secara otomatis. Oke, seperti itu. Mengapa saya membuat tampilan akuarium ibunya seperti ini? Karena menurut saya ini simple, agar memudahkan user untuk menggunakannya, tidak sulit gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Nantinya akan dilanjutkan oleh Altov untuk codingannya dan juga simulasi aplikasinya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altodian Putra Fiandi dengan NIM 2021-31057. Jadi untuk tugas saya sendiri itu dalam proyek ini merupakan membuat koneksi database, membuat codingan pada akuarium ibu dan akuarium ayah. Nah, kita langsung aja melihat codingan yang telah saya buat. Mungkin yang pertama kita akan melihat untuk koneksi database-nya. Jadi di sini koneksi database saya taruh di dalam package-nya sendiri, di dalam package koneksi. Nah, di dalam class koneksi di base ini saya memanggil connection, lalu membuat objek CN. Nah, di sini saya mencoba untuk connect ke dalam database Java Aquarium yang telah saya buat pada PHP MyAdmin. Nah, jadi kalau misalnya ada error, maka akan terlihat di sini koneksi gagal. Nah, lalu gitu untuk koneksi di base-nya, lalu kita langsung aja ke GUI-nya. Nah, untuk login sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Zahra, dan untuk desain ibu dan ayah serta untuk button login dan exit-nya itu sudah dijelaskan oleh teman saya Deksa. Jadi kita langsung aja ke akuarium ayah dan kita lihat source code yang telah saya buat. Jadi di sini saya memanggil beberapa class yang dibutuhkan untuk project ini. Yang pertama ada SQL, yaitu untuk database, Java Swing Option untuk membuat UI-nya, Java Swing Table untuk membuat tabel. Nah, jadi di sini itu pertama saya memanggil koneksi lagi dari package koneksi. Lalu di sini ada initialize komponen, lalu di sini ada update table untuk mengupdate table setiap kita memasukkan sesuatu. Nah, mungkin lanjut kita ke button-buttonnya ya. Nah, yang pertama di sini ada button add. Untuk button add itu, jadi kita akan menginsert data-data ke dalam database. Jadi sebelum kita menginsert, maka di sini ada validasi, di mana tidak ada boleh satupun untuk text box-nya itu kosong. Nah, lalu setelah kita keluar dari validasi, jika semua data sudah terisi, maka dia akan mengeksekut command SQL ini, dan lalu akan ada message dialog berupa data berhasil disimpan. Nah, setelah itu ada fungsi reset dan update table yang nanti akan dijelaskan oleh saya. Nah, lalu ada button logout dan exit. Dua-dua button ini sudah dijelaskan oleh teman saya sendiri di Deksa. Dan lalu ada button reset. Button reset ini biasa kita sebut itu clear. Nah, tapi di sini nanti akan saya jelaskan fungsinya di bawah. Lalu ada button delete. Nah, seperti namanya delete, di sini kita akan menghapus data dari tabel atau dari database. Nah, di sini sebelum kita menghapus, maka di sini ada validasi juga, di mana kalau misalnya untuk message dialog untuk teks namanya itu kosong, maka di sini akan menampilkan message dialog mohon isi nama ikan yang ingin dihapus. Nah, lalu kalau misalnya sudah terisi untuk nama ikannya, kita bisa mendelete data dari nama ikan tersebut, dari ikan tersebut, di mana nama ikan adalah primary key-nya. Nah, lalu akan ada message dialog lagi jika data berhasil dihapus. Jika error, maka di sini akan menampilkan errornya, sama seperti button-button sebelumnya.
Nah, lalu ada button edit di mana di sini kita akan mengedit. Seperti biasa kita akan ada validasi input dulu, di mana untuk validasinya yaitu teks namanya itu tidak boleh kosong. Nah, lalu kita akan mencoba untuk mengupdate dari jenis ikan, kondisi ikan, berat, dan berat di mana nama ikannya itu yang telah diisi tadi. Nah, lalu kita akan ada message dialog lagi bahwa data berhasil diubah. Jika berhasil, jika tidak itu maka dia akan mengeluarkan message dialog errornya. Nah, segitu untuk button-buttonnya. Kita lanjut itu untuk tabelnya. Untuk tabelnya itu di sini saya buat untuk tabel ketika dikliknya. Nah, di sini kita di mana di sini saya buat agar untuk dari data dalam tabelnya itu bisa diklik dan dimunculkan ke dalam formnya. Segitu. Nah, lalu lanjut di sini saya membuat untuk agar pada setiap text field mengabaikan numerik jika tidak dibutuhkan. Contohnya di sini kita bisa lihat pada text field nama, jenis, dan kondisi tidak mungkin ada numerik. Nah, maka di sini saya membuat jika kalau misalnya user ingin menginputkan user ingin menginputkan numerik, maka dia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam text field-nya. Jadi text field-nya itu tidak akan ke-print di dalam tidak akan meng-print numerik. Nah, ini saya lakukan untuk 3 text field tersebut. Kenapa di text field berat tidak? Karena dia itu variabelnya itu double, ya. Jenis variabelnya itu double. Jadi maka dia itu perlu untuk numerik. Nah, itu untuk text field-nya. Nah, di sini di bawah itu saya membuat saya membuat fungsi reset, di mana reset itu biasa kita sebut clear. Jadi teksnya itu setelah kita meng-add, maka teksnya itu menjadi kosong dan kita akan merequest fokus kepada nama. Nah, lalu di sini ada update table. Nah, update table ini dilakukan untuk kita memunculkan data-data dari database ke dalam tabel yang ada di sebelah kanan dari GUI yang saya buat. Oke, kira-kira begitu untuk codingannya. Dan untuk akuarium ibu itu sama, akan tetapi berbeda di sini. Kita akan memasukkan ke dalam tabel ibunda. Jika pada akuarium pada tabel ayah, maka akuarium ibu diinputkan pada tabel ibunda. Jadi untuk akuarium ayah dan ibu itu berbeda pada tabel di mana data-data tersebut disimpan. Oke, karena untuk codingannya udah selesai, jadi kita langsung masuk aja ke dalam simulasinya. Di sini saya run dulu untuk aplikasinya. Ini saya ganti. Oke, jadi di sini kita udah bisa lihat ya, untuk pertama kali di run itu maka dia akan mengeluarkan login account. Nah, jadi untuk login account ini, di sini ada 2 pilihan akun, yaitu akun ayah dan akun ibu. Misalkan kita di sini masuk ke dalam akun ayah. Sini ada udah ada 2 ya, data yang saya masukkan di dalam akun ayah. Jadi misalkan ada Emil, ada Jufri. Jadi misalkan kita mau nambahin lagi nih, nama ikannya itu adalah Agus misalnya, jenisnya itu adalah ikan cupang, kondisinya itu sehat, dan beratnya itu 2,3. Ini kita add, data berhasil disimpan, validasi datanya keluar. Lalu ada Agus tadi ya, ini kita bisa lihat. Lalu di sini misalkan kita mau ngedit yang Agus tadi, misalnya kita salah nih, tadi beratnya ternyata cuma 2,1, kita edit, tadi 2,3, kita edit jadi data berhasil diubah, kita edit jadi 2,1. Kita mau pakai button resetnya itu buat apa sih? Button resetnya itu untuk mereset text field-nya. Kita reset, nah udah reset ya. Lalu misalnya kita mau ngedit akun si Emil ini, kita misalnya mau ngapus ikan Emil ini karena yang tadinya sakit itu dia udah mati gitu, ikan yang kita delete, data berhasil dihapus, maka di sini data ikan Emil sudah berubah. Kita
Nah, kita misalkan juga mau ke akuarium ayah, kita logout aja. Ini akan balik ke dalam page login account. Kita masuk ke akun ibu. Nah, sini ada satu data. Kita misalnya mau masukin data lain, misalnya nama ikannya lagi Andi. Jenisnya itu adalah ikan koi, kondisinya sehat. Beratnya itu adalah 5,9 misalnya. Kita add, data berhasil disimpan. Nah, Andi udah muncul. Sekarang kita mau edit, coba lagi ya, kita edit di akuarium ibu ini. Kita edit misalkan yang tadinya sehat jadi sakit. Di Andi ini kita edit, yang tadinya sehat, data berhasil diubah jadi sakit. Ya, habis itu misalnya kita mau pakai resetnya, ini udah ada teks, kita reset. Nah, udah. Lalu kita mau misalnya mendelete Budi ini. Ini misalnya Budi itu tahu-tahu hilang ikannya. Kita delete. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kita misalkan mau keluar dari akuarium ibu ini tanpa logout, gimana kita pencet yang exit. Nah, gitu. Jadi kita udah keluar aplikasinya. Jadi mungkin sekian dari simulasinya. Oke, jadi sekian juga. Dengan ini saya akhiri presentasi proyek UAS dari kelompok kami, yaitu berupa akuarium keluarga. Jadi terima kasih atas Bu Yesi Esri atas kesempatan untuk menjelaskannya, serta terima kasih sudah menonton videonya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.